Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nabila masuk ke dalam mobil. Sejak tadi ia menahan tangisnya dan kini pecah. Kepalanya ia sandarkan pada setir mobil, menangis sesegukan karena hatinya begitu sakit. 2 tahun menikah, baru kali ini Tama membentaknya dengan nada yang keras. Entah kemana hati Nabila yang dulunya kuat, tegar, dan jarang menangis. Perlahan ia melajukan mobilnya tanpa tujuan, yang pasti ia tidak ingin pulang ke rumah mertuanya saat ini. Dengan kecepatan sedang, ia menginjak gas. Untuk sementara, ia hanya ingin mengelilingi kota saja. Lama-kelamaan, air matanya mulai mengering. Nabila melajukan mobilnya ke arah rumah Mama Devi. Sudah 1 bulan ia tidak bertemu dengan sang mama. Tiba di rumah Mama Devi, sebelum turun dari mobil, ia memastikan penampilannya agar tidak menimbulkan kecurigaan karena habis menangis. Setelahnya, barulah ia turun dari mobil. Memencet bel berulang-ulang, namun tak ada jawaban dan sambutan. Ia pun meraih ponselnya untuk menghubungi sang mama. "Halo Mah, di mana?" "Mama lagi di rumah Tante Tita, baru aja nyampe. Kenapa, Nak?" "Oh, Nabila ada di depan rumah, kirain ada Mama." "Ya udah Mah, nggak apa-apa." "Loh, emangnya kamu nggak kerja? Ini kan bukan hari libur." "Iya, Nabila udah mulai cuti, Mah." "Ya udah, Mama lanjut aja. Ini Nabila balik ke rumah Mama Irina aja." "Maaf ya sayang, nanti kapan-kapan main lagi ke rumah ya." "Iya Mah, nggak apa-apa. Bye Mah." Nabila mengakhiri panggilan dengan raut wajah kecewa karena tak bisa bertemu dengan sang mama untuk sekedar melepas rindu. Yang jelas Nabila begitu merindukan masakan sang mama saat ini. Tiba di rumah, ia langsung menuju kamar, duduk di depan meja riasnya, memijit-mijit pergelangan kaki kanannya yang masih terasa sakit dan sedikit ngilu jika digerakkan. Ia kembali menangis, entah apa sebabnya. "Kok sakit banget sih? Ya ampun," ucapnya, kemudian menatap layar ponselnya. Tak ada notifikasi sama sekali. Itu artinya Tama tidak menghubunginya untuk sekedar menanyakan keberadaannya atau memastikan ia sudah di rumah atau tidak. Rasanya begitu sakit mengingat sang suami benar-benar mengabaikannya saat ini. Malam harinya, Nabila tertidur dan melewati makan malamnya. Ia pun terbangun mengambil ponselnya. Ia tatap, ternyata sudah jam 10 malam. Nabila berbalik melihat sisi di sampingnya yang kosong. Sang suami belum juga pulang dan tanpa kabar. Rasa lapar di perutnya mengharuskan Nabila keluar kamar untuk menuju dapur, mencari sesuatu yang bisa mengisi perutnya. Ternyata Mama Irina juga belum tidur. Terlihat wanita itu masih bersantai di ruang TV. Setelah mengambil makanan di dapur, Nabila pun menghampirinya. "Mah, belum tidur?" "Belum, nungguin Papa." "Oh, Papa juga belum pulang?" "Iya, mereka masih banyak kerjaan. Emang Tama nggak ngabarin kamu?" Nabila menggeleng sebagai jawaban. Kemudian ia mulai mengarahkan sendok pada mulutnya. Meski tak berselera, tapi ia terpaksa harus makan, mengantisipasi penyakit asam lambungnya kambuh nantinya. "Dikit banget makannya?" tanya Bu Irina. "Iya mah, lagi nggak selera," jawabnya. "Kalian lagi bertengkar?" "Hah? Enggak kok Mah." Nabila menampilkan ekspresi yang biasa saja, meski heran bagaimana mama mertuanya bisa tahu. "Syukurlah kalau gitu." Nabila cepat-cepat menyelesaikan makannya. Ia ingin kembali lagi ke kamar. Daripada bergelut dengan sakit hati dan gelisah, lebih baik ia meneruskan tidurnya. Tepat pukul jam 1 dini hari, Tama masuk ke dalam kamar.
Nabila yang tidak benar-benar tidur menyadari kehadiran sang suami dan langsung menyibakkan selimutnya untuk bangun. "Kamu udah makan?" tanya Nabila dengan ramah dan tersenyum. "Udah," Tama hanya menjawab dengan satu kata dan singkat tanpa menoleh ke arah Nabila. "Sini, aku bukain." Seperti biasa, Nabila ingin membukakan jas dan dasinya, namun Tama langsung mengelak. "Aku bisa buka sendiri kok." Nabila kembali duduk di ranjang. Ia hanya menatap Tama yang berjalan menuju ke kamar mandi. "Tama," panggil Nabila. Lelaki itu menoleh sekilas ke istrinya. "Kamu kenapa sih? Gak biasanya kamu kayak gini." "Aku capek. Kamu tahu kan ini jam berapa?" "Oh, ya udah, habis mandi langsung istirahat ya." Nabila masih menahan emosinya. Bagaimanapun ia masih menghormati Tama sebagai suaminya. Bukan ia tak mengerti bahwa suaminya sedang capek. Justru ia ingin sekedar memberikan perhatian seperti biasa. Namun tak menyangka reaksi Tama akan seperti ini. Nabila salah mengira. Ia berharap saat lelaki itu tiba di rumah, ia akan membujuk dan kembali meminta maaf padanya. Namun yang Nabila dapat justru sebaliknya. Nabila kembali berbaring miring di ranjang, menutup tubuhnya dengan selimut, mencoba memejamkan mata, tapi tak bisa. Justru matanya kini mulai mengeluarkan bulir-bulir air bening yang tak bisa ia tahan. Tangisnya semakin terisak. Tama menyadari istrinya sedang menangis pun menghampiri Nabila, memeluknya dari belakang. "Maafin aku sayang," ucapnya, kemudian membenamkan wajahnya pada rambut panjang Nabila. "Aku cuma capek, pusing juga sama kerjaan. Maaf kalau akhir-akhir ini aku..." Iya, aku nggak apa-apa kok. Aku emang ngerasa kamu agak beda aja akhir-akhir ini. Aku nggak tahu kamu kenapa. Kalau emang kamu capek, ya udah istirahat." Nabila menjawab dengan masih menangis terisak. Ia memindahkan tangan Tama dari pinggangnya. "Sini dong, menghadap ke aku, biar aku jelasin." Tama menarik pundak Nabila setengah memaksa. "Aku mau tidur, besok aja," jawab Nabila. Saat ini ia tak mau berhadapan dengan suaminya. Hatinya masih sakit mengingat bagaimana perlakuan Tama hari ini padanya. "Iya, maaf ya," ucap Tama penuh penyesalan. Tak seharusnya ia menumpahkan dan memperlihatkan emosi dan amarahnya pada sang istri hanya karena alasan capek. Pagi harinya, Nabila terbangun lebih dahulu daripada suaminya. Ia tatap wajah lelah Tama, mengusap rambutnya dengan penuh sayang. Bukan Nabila tak paham bagaimana lelahnya menghadapi pekerjaan yang tiada habisnya. Terlebih saat ini, ia juga tahu bahwa mungkin suaminya itu sedikit terkejut dengan keadaan. Bagaimana berprofesi sebagai pengacara yang sesungguhnya, banyak hal dan tantangan yang memusingkan di luar sana, maka Nabila menganggap wajar dengan sikap Tama selama ini. Namun dalam benaknya begitu banyak kekhawatiran. Salah satu ketakutannya adalah suaminya yang selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan muda dan cantik. Sejak mengetahui bagaimana kondisi ruang lingkup pekerjaan Tama kemarin, bayang-bayang wanita penggoda terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bukan ia tak percaya pada sang suami, hanya saja jika wanita penggoda itu berusaha keras, apa tidak mungkin ada celah untuk suaminya juga tergoda. Seusai mandi, Nabila menatap pantulan dirinya di cermin. Tahun ini ia memasuki usia ke-30 tahun. Meski Nabila juga mengakui bahwa dirinya juga tak kalah cantik dengan perempuan-perempuan di luar sana, tapi ia tetap saja kalah dari segi usia. Kekhawatirannya bertambah saat mengingat sampai saat ini ia juga belum dipercaya untuk hamil. Nabila melirik jam dinding, sudah jam 7 pagi. Ia berjalan lagi menuju ranjang.
Kemudian duduk di sisi tepat di samping suaminya. "Sayang, bangun," ucap Nabila pelan sambil memegang pipi Tama. Sudah 3 kali Nabila membangunkannya, namun lelaki itu masih saja terlelap. Nabila membiarkan, mungkin ia memang terlalu lelah. Pandangan Nabila tertuju pada ponsel suaminya yang berada di atas nakas. Ia raih ponsel itu karena Nabila merasa sudah lama ia tidak mengecek ponsel Tama. Masih di posisi yang sama, Nabila masih duduk di tepi ranjang. Namun tiba-tiba saat Nabila baru membuka kuncinya, lelaki itu terbangun, membuka mata dan tersenyum ke arah Nabila. "Pagi sayang," suaminya tersenyum sumringah, melingkarkan tangan kirinya di pinggang Nabila. "Pagi, lelap banget tidurnya." Kembali ia meletakkan ponsel itu tepat seperti posisi semula. "Masih mau tidur lagi sebenarnya, tapi aku ada janji pagi ini." Tama mengubah posisinya menjadi duduk, mengucek matanya dan terbuka sempurna. "Ya udah, kamu mandi biar aku siapin pakaian sama sarapan kamu." Nabila ingin beranjak, namun Tama menahannya. "Sebentar lagi, aku masih mau peluk kamu." Jika tadi hanya satu tangan yang melingkar di pinggang Nabila, kini keduanya. Nabila mengusap dan memijat lembut kepala suaminya. "Maafin aku ya sayang," ucap Tama. "Maaf untuk?" Nabila bertanya. "Sikap aku akhir-akhir ini." Tama memegang kedua pipi Nabila. "Sorry ya," lanjutnya. "Aku maafin dan aku maklumin." Nabila tersenyum. "Tapi boleh nggak aku nyampein kekhawatiran aku akhir-akhir ini?" Nabila bertanya dengan hati-hati. "Boleh, kenapa?" tanya lelaki itu sambil berlalu hendak menuju kamar mandi. Begitu juga dengan Nabila, ia berjalan menuju lemari untuk menyiapkan keperluan suaminya. Gimana ya ngomongnya? Nabila memejamkan matanya sekilas. Mengapa menghadapi suaminya terasa lebih menegangkan daripada menghadapi aparat hukum di persidangan? "Sayang," panggil Tama. Lelaki itu mendekat. "Aku nungguin loh, kamu mau ngomong apa?" "Aku baru tahu kalau kerjaan kamu selama ini dikelilingi sama cewek-cewek muda, cantik, dan pakaiannya boleh dibilang seksi." Tama masih mendengar setiap kata yang diucapkan istrinya secara seksama. "Aku khawatir kamu bakalan tergoda sama salah satu dari mereka." Nabila berpura-pura mencari sesuatu di dalam lemari. Ia tak berani menatap lelaki itu, kemudian menundukkan pandangannya. Namun seketika Nabila menoleh ke arah suaminya kala mendapat respon tertawa dari lelaki itu. "Kamu aneh, berlebihan, posesif. Udah ya, aku gak mau kita bahas hal yang gak penting kayak gini." Tama berlalu dan meninggalkan Nabila begitu saja. "Menurut kamu ini lelucon? Aku khawatir." Tama langsung menyangkal kalimat Nabila yang belum selesai. "Gak ada yang perlu kamu takutkan, mereka cuma rekan kerja aku, gak lebih. Pikiran kamu tuh jangan ke arah sana terus, dasar posesif." "Aku bukan posesif, aku cuma mau menjaga milik aku, itu aja kok." "Aku milik kamu, selamanya milik kamu, jadi nggak usah khawatir berlebihan, oke?" Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Tama langsung beranjak ke kamar mandi. Sementara Nabila setelah menyelesaikan tugasnya, ia kembali duduk di tepi ranjang, merenungi setiap perkataan sang suami padanya. "Aku dibilang posesif, gak ada salahnya kan? Aku istrinya, khawatir kalau suami tergoda wanita lain, wajar bukan?" Gumam Nabila sambil memijit pelan pelipisnya. Ingin sekali ia menangis saat ini, tapi tentu hal itu hanya akan memperkeruh keadaan.